Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Fitri Fauzia dari program Study Nurse. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar intervensi keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah proses keperawatan yang merupakan bagian dari penilaian klinis tentang pengalaman atau tanggapan individu, keluarga, atau masyarakat terhadap masalah kesehatan aktual, potensial, dan proses kehidupan. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada pasal 30 bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat berwenang menetapkan diagnosis keperawatan. Hal ini menegaskan bahwa perawat sebagai penegak diagnosis yang harus memiliki kemampuan diagnosis yang baik sebagai dasar pengembangan rencana intervensi keperawatan dalam rangka mencapai peningkatan, pencegahan, dan penyembuhan serta pemulihan kesehatan klien. Ada beberapa standar diagnosis keperawatan yang telah diakui secara internasional, yaitu salah satunya PPNI, yakni Persatuan Perawat Nasional Indonesia, atas peningkatan profesionalisme perawat dan kualitas penyelenggaraan asuhan keperawatan. Maka dianggap perlu untuk menerbitkan panduan berupa Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau disebut SDKI. Jenis diagnosis keperawatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu diagnosis negatif dan juga diagnosis positif. Diagnosis negatif menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau klien berisiko mengalami sakit, sehingga penegakan diagnosa ini akan mengarahkan pada pemberian intervensi keperawatan yang bersifat penyembuhan, pemulihan, pencegahan. Di antaranya diagnosisnya adalah diagnosis aktual dan diagnosis resiko. Sedangkan diagnosis positif menunjukkan bahwa klien dalam keadaan sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih optimal. Disebut juga sebagai diagnosis promosi kesehatan. Proses penegakan diagnosis keperawatan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu analisa data. Pada saat pengkajian, data-data yang didapatkan pada saat pengkajian dibandingkan dengan nilai-nilai normal dan identifikasi tanda atau gejala yang bermakna, lalu kelompokkan data tanda atau gejala yang dianggap bermakna. Dikelompokkan berdasarkan pola kebutuhan dasar meliputi respirasi, sel sirkulasi, nutrisi, atau cairan. Proses pengelompokan data bisa dilakukan baik secara induktif maupun deduktif. Lalu identifikasi masalah setelah data dianalisis oleh perawat dan klien bersama-sama mengidentifikasi masalah aktual. Resiko atau promosi kesehatan, yang terakhir perumusan masalah. Disesuaikan dengan jenis diagnosis keperawatan terjadi menjadi 2 metode perumusan diagnosa di antaranya. Yang pertama, penulisan 3 bagian. Metode penulisan ini terdiri atas masalah, penyebab, dan tanda dan gejala. Contohnya, masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda dan gejala. Contohnya yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas dibuktikan dengan batuk tidak efektif. Yang kedua yaitu penulisan 2 bagian. Metode penulisan ini dilakukan pada diagnosis resiko dan diagnosis promosi kesehatan. Contohnya penulisan diagnosis resiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.